Sebelum Paulus ada, apakah sudah ada Kristen menurut Belum Juma? ada, Sebelum belum ada Paulus? Kristen, belum Ada. ada Paulus di zaman Kristen. berapa dia lahir? Di zaman berapa Paulus lahir? Paulus Bukankah dia kemudian seorang penganiaya? melakukan kemudian ajarannya di Antioquia. Di sana pertama kali dia punya murid dan pengikutnya pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Di Antioquia sendiri itu untuk murid si Paulus, bukan murid si Kristen, bukan murid si Yesus. Sebelum Paulus lahir, Yesus tidak pengikut pernah Yesus memiliki sudah murid banyak. bernama Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak mengenal Anda Katolik. salah. Yesus tidak mengenal Anda Pantekosta. Anda salah. Apa salahnya? Di mana Anda Yesus salah. bercerita tentang Kristen? Yesus Ada. tidak pernah menceritakan dirinya Kristen, tapi orang pengikut Kristuslah mengatakan aku Kristen. Karena apa? Begitu Yesus disalibkan, orang yang percaya kepada Yesus itu dibunuh, dikejar oleh bangsa Romawi. Ketika mereka bertemu sesama pengikut yang percaya kepada Yesus, mereka mengatakan saya Kristen, pengikut Kristus. Tapi ketika mereka bertemu dengan tentara Romawi, mereka bila mengakui mereka pengikut Kristus, mereka akan dibunuh. Disitulah awal pengikut Kristus itu kelihatan, terlihat, ada, lahir. Begitu. Tanda Paulus salib itu lahir dari simbol-simbol salib, menandakan bahwa ada seorang yang dibunuh. Paulus itulah yang menjual Yesus ke kalian. Menurut Yesus tidak Anda pernah. itulah kebotolan. Menurut Anda, berapa tahun lagi Paulus lahir? Paulus itu adalah orang pembunuh pengikut Yesus. Paulus Itu sudah termasuk dinubuatkan. orang pembunuh pengikut Yesus. Dia tobat, dia orang tobat. Itulah yang dinubuatkan Yesus, bahwa penyesat itu datang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus setelah Yesus menasihati murid-muridnya di Bukit Zaitun? Siapa? Siapa? Ya, saya tanya Anda, siapa? Siapa? Ya orang-orang yang memakai nama Yesus tapi perlakuannya tidak seperti ajaran Yesus. Banyak, sampai hari ini masih ada. Hari ini masih banyak, sama dengan di agama Anda. Banyak menggunakan nama agama Anda, membawa nama Asweti, tapi perlakuannya tidak seperti itu. Dia mencari uang. Mungkin jangan-jangan Juma juga seperti itu. Tidak mendalami imannya, tidak mendalami kepercayaannya, menjual agama demi uang. Sekarang pun Kristen banyak seperti itu, menjual nama Yesus demi kehidupan dia. Siapa yang datang pertama kali ke murid-murid Yesus tapi bukan murid Yesus mengaku murid Yesus, itu siapa? Tidak ada. Paulus? Tidak ada orang yang datang mengaku murid Yesus padahal bukan murid Yesus. Murid Yesus itu terperinci dalam Injil. Paulus? Siapa? Paulus? Itu udah jauh berapa ratus tahun kemudian. Dia termasuk orang yang pembunuh pengikut Yesus. Paulus itu orang pembunuh pengikut Yesus. Pengetahuan Dia Anda orang minim tobat, berarti. Dia orang tobat. Dia orang tobat. Coba baca lagi. Ini kita bicara kebaikan, motivasi agama itu apa? Cuma kembalilah ke jalan yang benar. Kasih tahulah apa motivasi agama Islam kepada orang Islam. Kristen, kami kasih tahu apa motivasi ajaran Kristen kepada orang Kristen. Saya Di tanya tempatku ini sama juga Anda. tidak ada. Menurut Yesus, penyesat itu datang pakai nama siapa? Menurut Yesus, penyesat itu bisa datang membawa nama dia. Sama dengan pencuri. Hari ini banyak koruptor mengatakan saya orang pilih, saya orang kanan presiden. Bisa aja. Bisa Anda saja ke seperti gereja aja, Anda ke gereja jangan di sini. Anda tidak punya kapasitas bicara tentang Kristen ternyata. Pengetahuan kekristenan Anda minim sekali. Asal modal cuap-cuap doang. Halo, semangat malam. Kenapa kau takut Cuma? Kau tuh malu-maluin loh. Katanya pinter. Monyong. Kamu itu bisanya apa kau? Kau bisanya Kau apa? tuh selalu takut dari kemarin. Enggak, Kau saya tuh tanya, takut terputar di sini otakmu, Kusto samamu. kamu itu bisanya apa di agamamu? Kau itu pengecut. Percaya sama saya deh. Ayo buktikan. Saya cuma bertanya samamu. Kau itu bisanya apa di agamamu? Loh, semua dalil-dalilmu, data-datamu, pemahamanmu bisa ku porak-porandakan hari ini. Oke, baik. Buktikan. Menurut Yesus, Ya. siapakah Paulus itu?
Oke. Buka ya di Matius 24 ya. Oke? Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Paulus jelas-jelas pilihan dia lah. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Yesus sudah ngomong di Kisah Para Rasul, orang ini akan Menurut Yesus, untuk memberitakan namaku kepada menurut bangsa-bangsa. Yesus, siapakah Ya. Paulus itu? Udah bilang Kisah Para Rasul, dia menjadi alat. Menurut Yesus, siapakah itu Paulus fakta itu? Kau membuktikan Matius 24 dia atau bukan? Berani? Menurut Yesus, Lihat siapakah ya teman-teman Paulus ya. itu? Ini direkam teman-teman, direkam nih. Biar dia tuh tahu malu nih. Ini orang nggak ada ilmunya. Buka Matius 24, berani? Dia Yesus apa bukan? Berani? Lihat ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus itu? Menurut Yesus, bukan menurut Lukas. Ya. Menurut Yesus, siapakah Paulus Ya, itu? di Matius. Betul? Saya bertanya, menurut Yesus Paulus ini siapa? Kan ku udah bilang, dia sudah ngomong melalui Ananias bahwa orang ini adalah orang pilihan bagiku untuk memberitakan nama ke bangsa-bangsa lain. Dan dia akan menderita banyak hal. Itu Ayat itu terjadi setelah tragedi penyaliban. Apa? Karangan Lukas itu terjadi setelah. Otakmu yang bilang karangan. Biongo. Lalu Lukas dapat informasi dari mana? Loh, udah jelas Alkitab itu dituliskan berdasarkan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Dan saksi-saksi data yang jelas. Saya tanya, Lukas nulis itu dari mana beritanya? Itu saksi mata dan juga cerita-cerita daripada orang zaman itu. Karangan berarti. Lo nggak bisa. Lo kok nggak bisa? Kau bilang saksi mata karangan, Iya. otakmu nggak nyampe, Biongo. Kan dia bercerita tentang Yesus dia kan? Dia bercerita Kelihatan tentang nggak? Yesus kan? Ngarang apa nggak itu? Dia bercerita tentang Yesus kan? Ngarang nggak itu? Apakah ada dia pada saat Yesus ada di situ? Ada saksi matanya. Siapa? Orang-orang yang ikut Paulus itu. Siapa orang itu? Siapa orang Orang itu? yang ikut Saulus itu. Siapa? Yang ketika- Siapa? 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 Itu orang-orang itu. Lalu kau tanya Iya, siapa namanya? orang-orang Kau nanya siapa siapa? namanya? Cuman Biongo, orang doang. kau monyong. Kau nggak ada isinya kau itu. Bertanya hal-hal yang nggak perlu ku kasih tahu Kau sama. menyebut saksi. Sudah Yesus jelas. datang mengajar. Bentar. Lalu Lukas menulis tentang Yesus. Dari mana Lukas tahu? Jawabanmu dari orang-orang. Siapa orangnya? Sudah jelas di situ dikatakan, dengar baik-baik ya. Itu pemahamannya jelas banget, cerita semua jelas. Tuhan menampakkan diri pada Ananias. Ananias dikasih tahu, ini adalah orang pilihanku. Ya kan? Hei, kejadian Itu itu, semuanya- dengar dulu. Itu semuanya terkoneksi, Zuma. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 17:8, ini kitab loh. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, ada nggak di antara firman itu bercerita tentang Ananias? Firman itu apa? Itu tentang Injil. Apa? Paulus memberikan Injil yang sama dengan murid-murid yang lain. Makanya Petrus, dengar baik-baik. Kau jangan ketawa-ketawa. Kau tuh makin kelihatan biongonya. Saya ulang pertanyaan saya. Bodohmu kau itu. Saya ulang. Idiotmu kau itu. Saya Jangan ulang ngomong, lagi. ya. Yohanes Oke. 17:8, segala Ya. firman yang engkau berikan kepadaku Ya. telah aku sampaikan. Iya. Nah, Iya. apakah di antara seluruh firman yang telah Yesus sampaikan ada Yesus bercerita tentang Paulus? Firman tentang apa? Itu tentang Injil kabar baik, Dodo. Kau nggak paham sampai situ. Makanya ketika Paulus ketemu dengan murid-murid yang lain seperti Petrus dan lain sebagainya, itu diberitakan Saya dia ulang tentang lagi. Injil yang benar. Ini ketiga kali. Segala Kau itu firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku dan muridku telah menerimanya. Itu Pertanyaannya, Injil, Dodol. Idiot. apakah di Monyong. Itu Injil, antara Dodol. seluruh firman? Kau kata-katain seidiot. Apakah di antara seluruh firman? Otak monyet segala. Apakah di Kau antara balas, seluruh firman Ya, yang balas Yesus kau sekarang. sampaikan kepada muridnya? Ya. Ada di Itu antaranya membahas tentang Injil Ananias. Kabar baik. Udah, kau turun. Ilmu nihil. Pengecut kau, idiot.
untuk berdiskusi sama aku, tapi ilmunya nggak ada. Gimana teman-teman? Selalu memaksakan kehendak, ingin berdiskusi sama aku, tapi pengetahuannya sangat minim. Gimana mau dilanjutkan? Minim pengetahuan, tidak ada ilmu. Yesus tidak mengenal Ananias. Yesus tidak mengenal Paulus. Kenapa Bang Juma kasih keluar sama teman? Sebagai orang idiot. Tarik gitu loh. Kenapa? Pendetamu suruh ke sini, lulusan terbaik dari gereja, sekolah apa gitu, suruh hadapi saya. Orang-orang tidak ada ilmu, Sebagusnya cuman modal sih ngotot. nggak kasih keluar karena memang pembahasannya bagus sih. Apanya yang bagus, modal ngotot begitu, nggak ada ilmu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam, Bang Juma. Katolik bang, Protestan. Katolik, Bang. Oke, silakan buka kamera bang, silakan. Oke, selamat malam, Bang Juma. Bertemu Malam kembali malam Dija. ini. Siap. Jumpa lagi. Gimana dengan Oke. paparan saya tadi bang? Saya mengatakan bahwa ada yang menggunakan casingnya Yesus. Gini, Bang. Gini, Bang. Ya, Saya dengarkan selama ini kan Abang teruskan ke agama kami. Jadi malam ini cobalah kita yang lain diskusikan ke agama Abang dulu. ini kan dua arah bang. Ini dua arah nih. Ya, Bang? Dua arah ini. Bisa ke Islam, Gimana, Bang? bisa ke Kristen. Tema saya ini dua arah. Oke lah. Begini, Bang. Sekarang saya mau pertanyakan dalam Islam. Yang saya tanyakan pertama itu dalam agama Islam itu mempertuhankan kepada siapa, Bang? Itu yang pertama, Bang. Pencipta, pencipta langit dan bumi. Khalik, Terus Muhammad itu, Bang. utusan sang Khalik. Oke. Yang kedua ini, Bang. Saya tanyakan kepada Abang, yang turunkan Al-Qur'an ini siapa yang turunkan Al-Qur'an ini, Bang? Sang Khalik melalui Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad. Kalau setahu saya, Bang, untuk saya mendalami Al-Qur'an itu diturunkan orang tak dikenal, Bang. Itu diturunkan orang yang tak dikenal, yang diturunkan siapa? Al-Qur'an ini. Siapa namanya orang itu? Maksudnya orang yang tak dikenal, Bang. Maksudnya? Coba begini, Bang. Abang bukakan Al-Baqarah ayat 23. Coba. Silakan. Saya di sini enggak ada, Bang. Maksudnya Lah. enggak ada Alkitab juga enggak ada. Anda membawa narasi. Anda membangun narasi. Harusnya kan Anda bisa mempertanggungjawabkan ketika Anda ditanya. Anda mengatakan Masalahnya ini kan Anda kan kalau bisa membawa- Abang bukakan dalilnya di Enggak, situ. saya kalau membawa data-data dari Bible saudara, itu sudah pasti saya paham maksudnya. Nah sekarang kalau Anda membawa data surah Al-Baqarah, apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Kenapa dengan Al-Quran surah Al-Baqarah? Atau saya bacakan langsung, Bang. Iya maksud Atau saya saya baca- gitu. Silakan. Oke. Begini, Pak, Abang dengar. Ya, Dan jika abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisalnya dengannya dan Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kira-kira siapa yang turunkan di situ Al-Qur'annya, Pak? Coba Abah jelaskan itu. itu kan sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Loh, Itu kan yang itu secara kan- tulis abang dengar dulu, saya bacakan, Bang. Abang dengar dulu. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa, Bang? Allah, Coba. Allah yang mewahyukan Ya? itu. Allah mewahyukan. Loh. Masa Allah kok nyebut saya Allah kayak mana? Coba ini saya baca ulang lagi.
Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Gimana kalau Allah yang turunkan, kok Allah sebut Allah? Kayak mana? Coba. Maksudnya gimana ini? Lama. Maksudnya apa? Ini sudah bahasa Indonesia, terjemahan. Anda belum paham juga maksudnya apa? Apa yang Anda ingin sampaikan di situ? Maksudnya saya sampaikan ini, maksudnya yang turun Al-Quran ini siapa loh Bang? Siapa? Allah menjelaskan kepada orang-orang kafir, wahai orang kafir, jikalau kau tidak percaya terhadap Al-Quran yang aku Allah turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, silakan kau buat semisal dari surah yang aku wahyukan tersebut. Itu Allah berkata melalui lisan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang kafir, agar orang kafir membuat surat semisal dengan Al-Quran. Kok nggak paham? Tidak ada kata Allahnya di sini loh Bang. Tidak ada, yang kata pertamanya tidak ada Bang. Yang Tidak ada mewahyukan kata Al-Quran awalnya. itu Allah. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Tidak ada kata Allahnya di sini Bang. Coba Anda dengarkan baik-baik. Saya baca Bang. Coba saya dengarkan baik-baik. Coba dengarkan baik-baik, saya baca Bang. Ini maksudnya Anda perintiskan dulu ini, saya baca ini. Dengarkan baik-baik. Astagfirullah. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yang turunkan ini siapa loh Bang? Siapa? Allah yang mewahyukan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, tompel. Gimana kalau Allah menyebut kami? Allah berapa orang? Coba. Kami kalau dalam bahasa Arab itu bisa jadi tunggal. Jangan kau artikan Quran dengan menggunakan bahasa rasa, bahasa Indonesia. Ini sudah diterjemahkan bahasa Indonesia loh Bang. Bukan Karena bahasa Arab. tidak ada kosakata bahasa Indonesia. Tidak ada yang cukup untuk memahami kata nahnu di situ yang merujuk kepada Allah. Coba, tidak ada itu loh Bang. Ini maksudnya saya hanya pengen tahu saja. Yang menurunkan Allah disampaikan oleh Jibril, maka Allah sebagai pembuat keadaan kepada Nabi Muhammad mewahyukan kemudian apa yang Allah firmankan melalui Jibril. Berarti Allah menggunakan Jibril, Roh Kudus sebagai penyampai. Maka Allah mengatakan kata kami karena melibatkan makhluknya. Tidak ada loh Bang. Masa Allah mengatakan kata kami? Kayak mana kami itu banyak orang loh Bang. Kami di situ karena yang menyampaikan wahyu Roh Kudus, tompel. Hey, Abang bilangnya yang bisanya maksudnya ceramah dengan agamanya orang. Agamanya abang kurangnya mendalami. Dengarkan saya. Dengar. Kamu Kristen tidak punya kapasitas ketika kami menjelaskan Quran. Tidak ada ruang tempat kosong di dalam otakmu untuk menerima penjelasan Quran. Saya sudah bilang, Al-Quran itu dari Allah. Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril, Roh Kudus. Allah melibatkan malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan kami. Kenapa kami? Karena Allah melibatkan makhluknya, yaitu Roh Kudus. Kami. Loh, kata kami itu kalau secara bahasa Indonesianya tidak ada tercantum loh Bang. Saya. Kalau saya, aku. Anda orang Itu Kristen termasuk. mana bisa mengerti Quran? Mengerti bahasa Indonesia. Dalam Bible aja nggak paham. Kutanya, kuji Anda. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Lahirkan kalau yang pertamanya melahirkan secara kemanusiaan. Bukan Tuhan kan? Iya, lalu dia karena menurut Allah harus melahirkan Ini yang mau mengerti Quran. Memang secara tulisnya di sini begini ya, Bang. Saya ulang lagi. Seperti itu. Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Melahirkan secara manusia menurut Allah. Berarti bukan Tuhan. Tuhan setelah dia bangkit dari alam maut.
Berarti manusia menjadi Tuhan. Iya itu. Memang menurut Allah seperti itu. Nah, menurut Terus seperti itu. pola pikir Anda ini yang hancur berantak kayak begini mau memaknai Quran. Manusia melahirkan manusia. Setelah mati manusia itu, hari ketiga dia bangkit menjadi Tuhan. Lalu dengan modal kepercayaan seperti itu ingin membahas Quran. Maka gimana kalau mendalami kami secara mendalami kami di sini seperti Tidak itu? bisa. Waliyatazakkara ulul albab, yang bisa sampai kepada Al-Quran hanya orang yang berakal. Sama seperti abang, kalau abang mendalami Alkitab dengan abang bisa mendalami Alkitab itu dengan tujuan abang udah tahu. Abang tahu hanya seperti mau ceramah orang itu tidak bisa bang. Dengarkan. Gimana bang? Al-Quran itu wajib hukumnya ditelaah dengan akal sehat. Ilmu, Sama disiplin. juga Alkitab juga seperti itu bang. Apa nama Alkitab ilmu seperti yang harus dikuasai untuk memahami Bible? Apa nama ilmunya? ya? Ilmu ngeyel, akal-akalan, Itu maksudnya mengelabui, itu abang. tipu Abang, menipu, kami tidak ada itu. palsu. Lalu apa nama ilmunya supaya saya bisa paham Bible? Saya harus menguasai ilmu apa? Kami kalau kita kemanusiaan Bukan kalau secara Anda, untuk saya kalau mau belajar Bible supaya saya bodoh atau saya pintar atau saya cerdas kayak Anda, saya harus menguasai ilmu apa? tidak pakai ilmu pak. Tidak Nah, ada yang itulah aku bilang. Jangan kau samakan. Jangan kau samakan Quran. Ternyata untuk paham Bible nggak pakai ilmu. Kalau tidak pakai ilmu, berarti pakai omong kosong. itu termasuk abang. Hei, Anda mengatakan tidak pakai ilmu. Sekarang saya tanya, kalau tidak pakai ilmu, lalu pakai apa? Pakai akal sehat. Kalau pakai akal sehat itu ilmu, tuyul. Iya, kau harus pakai akal sehat baru bisa mendalami Oke. Alkitab. Oke, Karena coba diuji akal sehatmu. Coba diuji akal sehatmu. Kitabmu itu wahyu dari Tuhan atau bukan? nggak usah tanya satu persatu, langsung tanya kitabnya wahyu dari Tuhan, tidak usah. Kau bilang tadi memahami Bible harus pakai akal sehat. Saya uji akal sehatmu. Buku yang kau imani itu sebagai buku panduan agama, apakah itu wahyu dari Tuhan? Kalau mau secara mendalami, itu dari akal sehatnya kita untuk mendalami bahwa saya bisa. Makanya jangan, makanya saudaraku, makanya jangan kau kayak Edis. Edis tidak ada ilmu, mau masuk ke Islam, mau membahas Quran, bagaimana bisa? Jadi lawakan. Makanya kalau dia bahas Quran itu kutinggalkan. Ada itu kebodohan. Melayani bebek ngomong tentang Quran itu sama aja orang gila. Kamu dengar saya ngomong? Apa? Edis itu abang pernah berkata di dalam video abang, kalau abang tidak bisa untuk lo sama Edis. Saya bilang sama Anda, saya ulang lagi, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melawan Edis. Kenapa? Karena Edis itu orang gila. Saya sedikit lagi mengatakan juga hal yang sama Anda. Tidak ada manusia yang bisa menghadapi Ardiano berdiskusi. Sebab Ardiano adalah orang gila. Kutanya dulu samamu, ada nggak orang yang bisa menang melawan orang gila? Ada orang yang bisa diskusi melawan orang gila? Ada orang menang diskusi melawan orang gila? Ada? Ada. Kalau orang gilanya disuntik mati. Memang abang cuma ini tidak bisa untuk mendalami, tidak bisa. Abang Nggak hanya bisa gimana? Bung, dengarkan saya. Al-Quran itu kalau kita mau paham, bukan hanya modal terjemahan kita kulik-kulik kata-kata itu, bukan. Al-Quran harus ilmu nahwu sorab, balaga, i'rab, nahnu, atau ilmu balaga, kemudian nahwu sorab, kemudian i'rab, tajwid, dan seterusnya. Mantik dan seterusnya. Tidak bisa dengan modal terjemah, nggak bisa, bukan Bible Quran itu. Tidak bisa.
Jadi kalau hanya modal baca begini-begini, oh Al-Quran, oh nggak bisa. Gini ya, Pak. Anda membacanya Gini, aja belum ini tentu saya bisa, terus. apalagi bisa Kalau mengerti. kalian ini caranya kalian gini, Anda dengar dulu saya ngomong. Anda dengar saya ngomong. Anda dengar saya ngomong. Sopaten kayak Edis Bisa ini, dengar saya ngomong. Kayak Edis ini percaya diri bahas Islam. Oh percaya diri minta ampun. Disuruh baca Ejan Hijaiyah, nggak bisa. Apa? Anda mau ngomong apa? Bukan so paten kayak Edis, bukan so pintar kayak Edis, bukan. Untuk Edis ya Edis, saya. Iya, Anda ngomong kosong kayak Edis, ku bilang. Sekarang begini ya Bang. Hah. Loh, ngomong kosong kemana? Memang kenyataannya seperti itu. Coba abang bacakan itu. Anda bisa Coba bacakan. baca coba original teksnya supaya saya ngerti. Karena di Islam Al-Quran itu bunyinya saja itu ada makna. Bunyi ada makna. Apakah dia kasrah, dhamma, fathah, itu ada makna. Ada arti yang tersimpan di dalamnya. Itu Quran. Nah sekarang kalau Anda mau terjemahan doang tanpa ilmu yang lain, Anda mau kemana? Al-Quran itu bukan Bible. Sekarang tadi mungkin abang tidak bisa jawab. Oke, saya gantikan. Saya gantikan dengan Matamu. Kejar. Oke, saya gantikan. Monyet. Mau bahas Quran, giliran dia yang tidak paham apa penjelasan kita, dia mengatakan kita yang tidak bisa jawab. Tuyul. Al-Quran mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kau baca terjemahannya sampai Paulus ganti kelamin, tidak akan pernah bisa kau pahami Al-Quran itu. Tidak akan pernah bisa kau paham. Al-Quran itu udah kubilang, waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai ke sana. Gimana kau bisa berakal sehat anak orang kau tuhankan? Sakit kau itu. Orang-orang kafir dijelaskan oleh Allah. Kalau kau menolak apa yang saya wahyukan kepada Rasulku Muhammad, Nabiku Muhammad, Coba aku tantang you bikin surah semisal. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli. Bikin kalau kau sanggup. Bikin. Itu tantangan kepada orang kafir. Lalu kau pertentangkan original teksnya supaya kau ngerti. Belajar kau nahwu sharaf supaya kau paham. Dijelaskan tak ada artinya. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babe. Jangan kau berikan kemudian barang kudus kepada anjing. Kau mau dikasih penjelasan barang kudus? Matamu. Al-Quran itu barang kudus, barang suci mau diberikan samamu. Kau yang bertanya, aku yang uraikan baru kulit-kulitnya aja udah mencret. Sekarang kamu tidak bisa menjawab Bang Suma. Aku kasih lagi yang lain. Gigimu, perbaiki dulu gigimu sana perbaiki. Sambung dengan genset itu gigimu supaya bisa berfungsi. Al-Quran mau dijelaskan, minta kita menguraikan sama dia. Terus dia pakai tafsirnya sendiri, pemahamannya sendiri terhadap terjemah. Betul-betul lah. Halo, semangat malam. Saudara-saudara Muslim, bisa nggak dibatalkan permintaannya? Terlalu banyak permintaan tapi Muslim ini. Kita tidak bisa monitor ke teman-teman yang lain. Halo?
Ya, halo, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan, Abang. Saya Protestan. Silakan buka kameranya. Pokoknya saya itu Anda itu karena itu udah omong kosong. AP73 monitor. Jadi kamu itu dia bisa memahami Bible itu keliru. AP73. Pikiran gila itu kamu. Monitor Ya, Katolik Protestan, Bang. aku. Ya, Oh, Katolik, Bang. silakan buka kamera. Saudara Yodo, diam aja dulu, Bang. Tunggu giginya tumbuh, Bang, ya. Ya, silakan. Udah belum? Belum, Bang. Oke, baik. Temanya itu apa, Bang? Temanya terkait iblis. Iblis menyamar dalam diri Nabi Muhammad atau dalam diri Yesus. Ya, Bang. Silakan, mungkin bisa bernarasi dulu, silakan. Oke. Abang percaya nggak kalau Yesus itu adalah Isa? Saya yang disembah Kristen hari ini enggak percaya. Maksudnya? Karena di Yesus Bible itu bukan ada. Isa. Iya. Yesus adalah pengganti Nabi Isa. Berarti negara kemarin salah ya? Ganti kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus itu salah. Negara menghargai iman Kristen yang menyamakan Isa dengan Yesus. Ya makanya negaranya kan salah kemarin kalendernya. Negara memberikan ruang kepada pemeluk agama di Indonesia yang sah untuk melakukan apapun yang menurut mereka itulah yang benar dalam agama mereka. Termasuk ketika orang Kristen menyangka bahwa Yesus itu Isa Al-Masih tanpa malu-malu. Karena menurut kami memang Yesus itu ya Isa Al-Masih. Kalau menurut kami bukan. Pengganti Nabi Isa itulah Yesus. Gitu ya, Bang. Iya. Ya beda kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu adalah Isa, Sang Alfred, Al-Nur, sebagai terang dunia. Al-Nur itu kan terang. Itu. Makanya kami sering membaca juga beberapa di Quran itu misalnya kayak surat Maryam gitu. Kan di situ juga disampaikan. Iya, tapi Nabi Isa nggak disalib. Yesus disalib kan? Aku tanyanya itu dulu. Iya. Makanya tanya dulu Beda, sama beda, enggak Bang. kan berarti. Beda. Makanya negara juga salah karena kemarin ganti hari Ya, makanya kan kenaikan sudah Isa diganti Al-Masih kan? jadi gimana? Kan sudah diganti, bukan Isa lagi. Tinggal menunggu gereja-gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih itu dihapus semua. Ganti namanya Gereja Yesus. Enggak juga sih. Kalau kami masih meyakini bahwa Yesus itu ya Isa Al-Masih. Dari mana nama itu muncul, Bang? Gimana? Dari mana nama itu muncul di Kristen? Ya di Injil ada. Di Injil kan Yesus Hamasiah. Yesus Kristus. Ya hanya penyebutannya aja. Kalau Tapi kami dia- meyakini bahwa dia adalah Al-Nur, sang terang dunia. An-Nur itu artinya terang dunia. Terang. Ya. Terang doang kan? Kan PLN juga terang. Philips terang terus. Enggak diskusi kalau kayak gitu, Bang. Aku seneng kalau Abang seperti itu terus. Artinya itu menguatkan iman-iman orang non menjadi lebih kuat dengan pola yang Abang lakukan. Gitu. Terusin aja, Bang. Suka aku. Oh iya pasti. Terusin ya. Pasti. Ya, terusin. Selama masih Ya. mengais-ngais agama Islam, ajaran Islam, pasti saya terus akan buka aib agama Anda. Kami nggak pernah ngomongin yang lain. Ya itu dia makanya. Kami nggak. Selama Kami nggak Kristen pernah. masih ngais-ngais, Kami mending Masih mengimami mengais-ngais. agama kami sendiri, melaksanakan apa yang diajarkan oleh
Isa atau Yesus sebagai ajaran kasih kepada sesama itu aja. Apa yang kasih di Kristen ini? Saya penasaran. Usia saya sekarang sudah 40 tahun lebih. Saya belum Berarti pernah masih melihat ada muda. kasih di Kristen. Saya udah tua. Boleh Lebih tua tunjukkan saya. satu kasih dalam Kristen itu apa? Dalam implementasi di Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Karena Kristen Ya, ini kalau selalu salah satu kasih misalnya kita berani buka gitu. Artinya apa? Coba abang semua buka maskernya. Itu salah satu ajarannya. Cuman Berani segitu doang? terbuka. Enggak, Kasih itu ya begitu? enggak. Kasih Ya itu enggak. begitu? Coba dibuka dulu. kasih itu dulu. begitu. Enggak dibuka Itu bu- dulu jadi jelas. Itu bukan kasih, itu pemerkosaan hak prerogatif seseorang. Itu bukan kasih, itu penjajahan namanya. Iya. Itu pemaksaan. Itu Terus. bukan kasih itu. Ya seneng aku kayak gitu. Itu pemaksaan. Itulah bukti cerminan bahwa agama kalian itu memang warisan penjajah. Ya kamu yang masakan. Kamu yang masakan untuk Iya. menyesuaikan sama kamu. Ya Iya, kami itu juga lah punya faktanya. hak. Itu faktanya. Orang Loh, iya, punya nggak masker, apa-apa. orang punya pakai baju, kok dilarang pakai baju, disuruh buka baju. Loh kami mengimani saya juga kalau kamu memaksakan, nggak boleh dong. Lah, kenapa? Emangnya ada Isa di dalam kitabmu? Loh kenapa kamu juga membahas itu? Lah, karena kamu muncul dengan menggunakan pola keislaman. Itu kok Loh ya bilang enggak Isa? juga. Ya Loh, enggak buktinya lahirnya- buktinya lahirnya kamu duluan klaim Isa mana? adalah Yesus. Ya. Itulah aku bilang agamamu agama yang suka plagiat, suka mengelabui, suka nipu. Kok nipu? Yang nipu siapa? Mau kami mengimani kok kamu nipu. Sampean mengatakan Yesus adalah Isa. Ya emang. Dasarmu apa? Mengimani kok. Dasar saudara apa? Maksudnya? Dasarmu mengimani Nabi Isa itu adalah Yesus apa? Karena aku ketemu sendiri bang, dan itu mujizat bagi saya. Ketemu sendiri saya. Loh ini enggak mimpi, enggak apa, beneran. Yesus berkata di dalam kitabmu sendiri, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, dia penyesat. Loh itu kan Yesus yang- masakan. Yesus yang mengatakan. Untuk sama-sama Yesus yang mengatakan, Matius 24 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Andalah Ya itu. enggak, ya kayak kamu itu nabi-nabi palsu kayak kamu itu. Itu salah satu akhir zaman tuh kayak kamu nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu, Pak, buah-buahnya bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Ya, kayak kamu. Yesus. Aku nggak pernah pakai nama Yesus bermujizat. Ini Ya, Kristen seneng kenapa? kalau kita seneng, kamu gitu terus seneng. Kami lebih Kristen, kuat. Kristen itu kenapa ya suka sekali nipu-nipu gitu? Oh, ya udah. Kenapa, Pak? Kenapa agama Anda itu suka nipu gitu? Enggak, aku ngikutin. Kenapa? Kenapa begitu? Nipunya di mana? Nah, Oh, kamu sekarang tak saya tanya, tanyain aja. ketika Kamu Yesus bisa- ketika Yesus berbicara tentang nabi palsu, itu tertulis di mana? Aku nggak belajar tentang Alkitab kok. Makanya matamu, Ya, matamu agamamu juga. kau tidak pelajari, matamu. Matamu tuh buka. Agama kasih, baru dipancing sedikit, matamu juga. Kasih, penipu. Yesus adalah Isa, penipu. Gak puas-puas kau. Sekarang kau ngaku-ngaku lagi seperti Islam. Isa juga kau bawa-bawa. Sekalian aja kau klaim Quran. Allah sudah kau ambil. Rasul sudah kau ambil. Alkitab kau sudah ambil. Apa lagi yang tidak kau ambil dari Islam? Apa? Semua sudah kau rampas. Menjijikkan punya agama kayak apalah ini. Sangat menjijikkan. Agama tidak punya harga diri, tidak punya jati diri. Tidak bisa berdiri tanpa Islam. PL ambil dari agama Yahudi. PB lebih banyak ajaran Islam di dalamnya diambil.
Apalah kalian ini? Halo, semangat malam. Halo. Halo, Bang. Saudara-saudara muslim, tolong dibatalkan permintaannya ya. Ini banyak muslim yang minta naik. Bisa kerjasamanya teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam Juma. Iya, malam juga. Katolik Protestan abang. Protestan lah. Oke, silakan bernarasi. Tema sudah ada. Kenapa masih Mr. M terus kamu bahas sementara imanmu sudah ke Yesus, kok malah kau tipu dirimu Juma? Maksudnya? Lah iya kau bahas terus Alkitab kau lah itu sementara kamu itu sebenarnya berdua kaki kau itu sebenarnya. Kenapa bisa? Iyalah, engkau lebih hafal Alkitab tapi kau pelesetkan. Saya plesetkan yang mana? Banyak hal setiap apa yang kau ungkapkan itu. Satu aja dulu. Kan pola Kristen itu suka nipu gitu loh. Coba. Penipu. Yang mana yang saya plesetkan? Penipu siapa? Kalau Anda bisa buktikan, kalau Anda sudah bisa buktikan, berarti Anda tidak nipu. Coba buktikan. Si Juma enggak penipu atau siapa? Ya, sekarang Anda kan mengatakan saya banyak memplesetkan, buktikan. Terlalu banyak ayat-ayat Silakan. dari Satu aja dari Bible. Satu aja dari Bible. Cuma menuduh aja. Itu liar. Contoh kau bilang penjajah. Siapa penjajah di Indonesia ini, di dunia ini? Siapa penjajah di dunia ini? Siapa? Kamu lahir tahun berapa, bro? Iya, saya tanya, kenapa kau nggak jawab? Kamu lahir tahun berapa? Ya, cuman bisa begitu ajaran Paulus. Kau menuduh saya memplesetkan. Mana dalil yang saya plesetkan dari agamamu? Jangan menipu. Kau yang penipu. Yang menipu itu Maria melahirkan manusia dibilang Tuhan, itu yang nipu. Lebih parah kau menuangkan si Mr. M. Mana ada umat Islam menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada umat Islam menuhankan. Rob itu apa artinya? Rob itu Tuhan. Bisa juga Tuhan. Bisa juga sembahan. Nah, terus kau sembah si Mr. M kan? Disembah Nabi Muhammad disembah. Iya kau. Apa buktinya? Begitu orang bicara soal si Mr. M, kau bolak-balik ngomong mati kepala pun kau putus pun kepalamu itu bisa rela membela Nabi. Untuk apa dibela Nabi? Membela itu bukan menyembah. Inilah agama Kristen. Inilah agama Kristen. Betul-betul parah kau ini. Masuk ke tema. Kalau Anda tidak sanggup masuk ke tema saya. Tidak. Enggak perlu tema-tema yang kamu bahas. Karena kamu terlalu banyak tipu-tipu. Ya sudah, kamu buktikan temamu. Apakah iblis menyamar Nabi Muhammad? Dengar, apakah iblis menyamar Nabi Muhammad atau iblis menyamar Yesus? Semua yang kau ungkapkan. Tidak berani. Tidak berani. Sudah tua bau tanah tapi nggak berani bahas. Apakah yang kau sembah di gereja itu iblis? Kau penyembah iblis. Oke, kita buktikan. Kau yang menyembah iblis. Coba semua. Kita jangan saling tuduh. Kita jangan saling tuduh, tapi kita membahas berdasarkan data. Saya mulai atau Anda yang mulai? Akibat narasimu itu yang membuat semua. Dengar. Apakah umat Islam menyembah iblis di masjid atau kalian yang menyembah setan di gereja? Anda bernarasi duluan atau saya? Pribadimu itu yang membuat orang semua jadi ngaco. Umat Islam yang menyembah iblis di masjid atau Kristen yang menyembah iblis di gereja? Anda bernarasi duluan atau saya? Anda yang bernarasi duluan atau saya? Pribadimu terlalu banyak menyesatkan. Cuman nyerang pribadi. Bukan, karena itu setiap ada kata-kata yang kau ungkapkan menyesatkan kamu, menipu. Ini ada tema. Silakan Anda jelaskan kepada saya, apakah Kristen yang menyembah iblis di gereja kau tahu dalam nama Yesus atau umat Islam yang menyembah setan di masjid? Ayo. Berapa lahir? Ayo. Kau tahun berapa lahir, bro? Kenapa larinya ke tahun berapa lahir? Bukan karena kau bilang kami mengikuti istilah-istilah kalian. Oke, kita ambil satu contoh. Lah, boleh ya? Apa yang ditiru? Kata Alkitab dari mana? Kalian ambil. Indonesia, kamu itu bahasamu Indonesia. Duluan kamu yang lahir atau orang Kristen?
Alkitab itu Anda ambil dari bahasa apa? Tidak ada masalah dari agama Islam itu. Kami dulu lahir daripada kau kok. Alkitab ambil dari mana? Tidak usah kata hanya seperti itu yang kamu bisa hafal-hafal aja. Penipu. Nah, itu kan Penipu. narasimu itu loh bro. Kata wahyu ambil dari mana? Cuma Penipu kata-kata lagi. yang membuat pelesetkan itu hanya satu Kata Allah ambil dari mana? Allah ambil dari mana? Di balik Nipu itu lagi. kamu banyak menipu. Rasul ambil dari mana katanya? Nipu lagi. Ada sebuah kata yang kau Ayat ucapkan ambil dari itu. mana? Nipu lagi. Injil ambil kata dari mana? Itulah Nipu keahlianmu. lagi. Semua kata-kata mulia dari Quran kalian rampok di Nusantara ini, kalian pakai. Mabuk kau itu. Saya minta satu bukti. Kata wahyu ambil dari mana? Cuman terlalu bodoh orang mengikuti cara berpikirmu. Kata wahyu ambil dari mana, Pak? Loh, terlalu bodoh orang mengikuti Jawab aja, narasimu. jawab aja. Jangan so intelek. Kamu Wahyu hanya ambil dari mana? Jemaah. Kata wahyu ambil dari mana? Kamu hanya lebih Kata wahyu ambil dari mana? Itulah yang Hei, kau hafal-hafal. Maling. Agama maling. Kata wahyu ambil dari mana? Apa kamu nggak mabuk kamu sekarang ini kata mabuk? Tidak. Saya bertanya. Disaksikan Kamu- puluhan ribu umat Islam. Dengar. Kamu yang banyak maling kok ayat-ayat. Coba kau peletetkan. tunjukkan kepada saya di mana kamu ambil kata wahyu. Baca masing-masing kamu punya narasimu apa yang diartikan itu. Kamu benar nggak kau artikan itu Wahyu. semua? Wahyu ambil dari mana? Kata wahyu. Kau jadikan sebagai sampul kitabmu. Cukuplah. Kata wahyu itu apa? Gini, cukuplah. Jangan kamu bongkar menipu. aib agamaku. Bilang aja gitu. Bang Suma, jangan bongkar agamaku dong, please. Siapa? Loh, justru kekristenan dibuka semua di dunia ini, tidak ada yang Ya tersembunyi. udah kalau begitu, kata wahyu curi dari mana? Saya bukan kosakatamu itu benar nggak kamu kau artikan nggak? Semua Dari orang mana Kristen kata dibongkar wahyu kehidupannya. Kristen ambil? Tidak ada yang Jawab. tersembunyi. Jawab Sebab dari di mana? mata Tuhan Dari tidak yang mana? tersembunyi. Jangan kau pakai doktrin gerejamu di sini. Jijik aku, Tidak muntah ada. aku nanti. Tidak doktrin. Nanti aku muntah. Jangan kau bawa Gereja doktrin gereja, jangan kau bawa di depan. kamu. Tenggorok kamu itu Woi. nanti tersumbat. Hei, doktrin Kamu tahu nggak? gereja jangan kau bawa di hadapanku. Aku Sebentar tanya samamu. lagi, tenggorok kamu itu tak akan kau ambil dari mana? tersumbat. Hei, Ingat kata-kata saya. kata wahyu kau rampok dari mana? Sebentar lagi tenggorok kamu akan disumbat oleh kau Kau punya cuma apa bisa itu? begitu, seumur kau cuma bisa berkata begitu. Karena udah muak dengan narasi Kau ditanya tentang hal yang sangat Kamu hanya fundamental orang dalam bodoh yang tua agamamu. kali. Kata wahyu Kau kau ambil dari tipu-tipu. mana? Hei. Ngapain pula ikuti cara narasimu seperti itu? Ya, Aku hanya ada mengatakan malu. kepada kamu supaya kau Tidak jangan ada terlalu banyak malumu. menipu orang. Kau disaksikan puluhan ribu manusia. Mau puluhan ribu kebodohanmu itulah yang membuat orang jadi Kau cuma bisa Apa memaki kau aku dari belajar? tadi. Kau Tidak maki ada aku maki. terus. Tidak ada Kau maki. maki terus aku. Kau yang justru menipu orang terlalu banyak. Saya Hentikan bertanya itu. secara akademisi, saya bertanya. Tidak perlu. Dari Ngapain mana akademisi? agamamu Apa yang mengambil kau kata bisa? wahyu? Hak Hei, apa kau membahas itu? saya bertanya kata wahyu kau ambil dari mana? Apaan? Hak Mulai. apa? Enggak, Loh, menyerah. Menyerah. apa? Menyerah. Kok menyerah? Tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan. Hak Tolong, apa? Kau tolong bahas itu? agamamu supaya punya harga diri di mata kami. Kata wahyu ambil dari mana? Justru agama kami yang paling punya harga diri. Oke, kata wahyu dari mana? Loh, tidak usah ngapain dijawab. Ah! Orang anak yang tidak perlu keputusan PKK itu enggak, itulah modalmu, bro. Saya udah. bertanya kata wahyu aja. Itulah modalmu tertawa. Kata wahyu itu ambil meledek, dari mana? menghina, Di dalam Bible, menghina lah di terus-terusan kitab kan. wahyu. Saya tidak menghina. Saya bertanya sama kau, karena kau lebih tua Kamu katamu yang kan. paling banyak menghina, menghujat kamu cuma. Makanya Buktikan, kebodohanmu itu hentikan. Buktikan saya menghujat. Buktikan, kau hanya menuduh dari tadi. Loh, dari tadi mulutmu yang bicara itu apa? Kau bilang pencuri Apa? orang-orang Kristen. Nah, sekarang kalau kau tidak mencuri, dari mana kau ambil kata wahyu? Loh, kami dulu lahir, kamu cuma Iya, dari mana iya, kau dari baca? mana? Saya tidak tanya siapa yang duluan. Saya tanya dari mana kau ambil kata wahyu? Emang kamu yang ciptakan kata wahyu?
Saya bertanya bukan siapa yang Memang menciptakan. kamu yang ciptakan kata Saya wahyu. tidak bertanya siapa yang menciptakan kata wahyu, Pak. Saya apa bertanya, kamu? Kristen agama dari Barat ini mengambil kata wahyu di Indonesia ini dari mana, kamu Pak? menyampaikan kata-kata jadi kami yang mencuri kata-katamu, kata wahyu itu Lalu dari mana kau ambil kata wahyu? Legalitas apa yang bisa kau Dari mana dapatkan kau ke ambil dunia? kata wahyu? Maling, ketahuan kau kan? Duluan. Pencuri. Bu. Maling. Udah mana? Udah kerasukan kau. Ingat kata-kata saya. Saya Tetap menertawakan lagi. kamu. Kau sudah punya tua. apa Kau itu sudah tua. mukanya itu akan Tapi tersumbat ke mulutmu kamu itu. tidak bisa mempertanggungjawabkan agamamu. Mulutmu itu sebentar lagi tersumbat dengan Hanya kau menyerang pribadi doang. Lah memang karena kamu udah menipu banyak orang. Justru Menghina, agamamu yang melakukan menghina. penipuan dengan mengambil kata wahyu. Kau tahu wahyu itu apa? Wahyu adalah wahyu adalah wahyu adalah wahyu adalah mengikuti cara narasi. wahyu adalah wahyu adalah narasimu itu terlalu bodoh. Wahyu untuk adalah- dibahas. wahyu adalah Terlalu bodoh orang menarasikan. iya. seperti Memang apa kau yang bodoh, selama makanya kau ini. Kristen karena kau bodoh. Bahlul, tongol. Buktikan. Malu kau kan? Malu. Kau bukannya mau ajak diskusi, tidak diajak ke tema kau tidak mau. Kau hanya nyerang pribadi. Kau ngomong inilah kau usiamu berapa? Kami lebih tua, matamu lebih tua. Kau ditanya nggak pernah bisa kau jawab. Kau tidak pernah mau menghargai agamamu sendiri. Kau harusnya bertanya. Kalau misalnya dalam kami kau tanya, di mana kau dapat kata Al-Quran? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata Rasul? Kami bisa jelaskan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Kami bisa jelaskan. Giliran kau ditanya, apa jawabanmu? Kami lebih duluan daripada kamu, agamamu. Kristen lebih dulu daripada agamamu. Jawaban apa itu? Hancur kali kau punya keyakinan ini. Naik ke sini, cuman begitu John, Noang. Hanya bisa menengahkan janjimu, kamu lebih dulu gitu. Hah? Hanya gitu doang. Dasar. Ngaku tua, tapi tak ada ilmu. Ayo, silakan lagi. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Naik sini, hadapi saya dengan ilmu ya. Jangan dengan modal congor kayak tadi. Assalamualaikum. Halo. Bang. Ya, Waduh bang, saya ngefans banget sama bang. Enggak bang, cuma pengen dijawab salam aja. teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Teman-teman muslim kalau mau dihargai juga kita saling menghargai ya. Semangat malam. Malu kan? Malu kan? Kau naik tidak diharapkan kau hadir, kau naik ke sini. Malu kan? Malu. Halo? 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 Silakan non-muslim ajukan permintaan. Malu kan? Udah dibilang non-muslim, kau minta naik. Malu kau kan? Malu. Ditertawakan kau kan puluhan ribu orang. Salamnya tidak dijawab. Malu nggak? Malu dong. Halo, semangat malam. Muncul kau kok ribut kali kau binatang. Kerasukan jin gue hira kau ya. Buka kameramu, buka kamera diskusi kita. Silakan. Buka dulu maskermu, buka dulu maskermu. Buka maskermu, hewan. Kau mau makan lagi, kau makan saya gitu. Kau kan Buka omnivora, masker pemakan dulu. segala. Buka masker. Omnivora, pemakan segala. Kau bikin lagi saya hewan gitu. Buka maskermu Kau dulu. kasih belatung. seperti Belatung. Tuhanmu, kau bilang hewan. Yesus kau Tuhanmu bilang yang hewan. hewan. Tuhanmu yang hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan, Bang? Bang, Tuhanmu yang hewan belatung. domba itu hewan atau bukan, Bang? Tuhanmu hewan belatung. Domba itu hewan atau bukan? Tuhanmu yang hewan belatung. Iya, Yesus dikatakan sebagai anak domba. Buka dulu katanya. maskermu belatung, jahanam. Buka dulu maskermu. Sakit kali hatimu. Dendam kali kau sama Buka dulu Bang maskermu, Sumba. binatang. Dendam kali kalian sama Bang Cingkurang. Sumba. Buka dulu maskermu. Dendam kali kau sama aku. Binatang.
Binatang Sakit zalang, kali binatang hatimu. zalang. Buka maskermu dulu. Sakit kali hatimu. Kenapa Biadab. bisa? Islam biadab. Eh, Buka dulu maskermu Kenapa binatang. sakit kali hatimu sama aku? Kenapa? Hah? Buka maskermu dulu. Kenapa? Binatang. Kenapa? Kenapa? Binatang Ada- kau, binatang. Buka maskermu dulu. Kau membuat saya seperti Yesus. Yesus seperti anak Muhammad. orang. Kau bilang anak Kau seperti domba. Muhammad, kau seperti Aduh. Muhammad. Pedofil. Boleh tuh, Allahu buka maskermu dulu. Akbar. Biar ku Panas, pijak panas, kepalamu. panas. Kipas, kipas. Kalau mau pijak kepala saya kasih nomor HP. Gimana? Buka dulu maskermu, biar ku pijak kepalamu. Kalau mau pijak kepala aku kasih nomor HP ku. Gimana? Aku sebut nih Buka 08. maskermu, maskermu nih. mau ku pijak kepalamu. Kutunggu WA-mu. Kutunggu nih. Saya kasih WA aku gimana? Mau pijak kepala? Buka maskermu binatang. Aristen cuma menang di Islam kau mulut. binatang, Islam kau, binatang kau. Sakitnya hatinya. Ada nih otakmu. Ada Sakitnya otakmu hatinya. binatang. Sakit Ada otakmu hati. binatang. Sakit hatimu. Sakit binatang. Buka maskermu dulu Yesus kau sebut anak domba. Muhammad Cukup, kau sebut Yesus. anak domba binatang. Muhammad Cukuplah anak domba. Yesus, kau bilang Muhammad. binatang jangan saya. Muhammad anak domba. Muhammad anak domba, binatang Wih. kau. Wih. Nah, Betul-betul. kenapa binatang? Ajaran kasih. Ajaran Bahlul. Ini ajaran Kau kasih ajaran ya. Bahlul kau binatang. Ini ajaran kasih ya. Buka maskermu dulu biar ku pijak kepalamu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian yang mayoritas Iya. di Indonesia ini. Iya, binatang kau binatang kau anjing. Habis kami kau buat. Buka dulu maskermu binatang. Buka. Sedangkan kalian itu cuma 3% loh di Indonesia ini. Hewan beludak. Ngapain kau bicara persen ke Kami hewan beludak? 87%. Kalian cuma 3%. Buka dulu Begini maskermu. gayamu. Buka dulu Gimana maskermu kalau binatang. sebaliknya kalian yang 87% Buka dulu kami yang maskermu 3%. binatang kau binatang. Buka maskermu. Habis kami kau makan, habis. Buka dulu kalian. maskermu binatang. Itu. Kau kan binatang kau. Coba Buka tengok. maskermu dulu. Coba lah kan. Buka Kalian maskermu. minoritas aja begini. Buka Kelakuan maskermu. Ngapain kalian. kau bicara minoritas hewan? Apalagi kalau kalian mayoritas ya. Buka maskermu dulu. Serem, hewan. serem. Buka maskermu. Saya tidak berbicara mayoritas atau minoritas, Bang. Kok bicara Waduh. minoritas kau nampak kali nggak ada otak? Minoritas aja begini. Coba. Gimana kalau kalian mayoritas? Coba. Tak ada hubungannya di situ hewan. Pancasila, Tak ada Bang. hubungannya. Pancasila. Coba. Pancasila. Sedangkan minoritas aja begini. Buka maskermu dulu kau anjing atau babi kau. Coba. Buka Minoritas maskermu. aja begini cara ngomongnya sama kita. Coba. Nampak kali gak ada otakmu. Buka maskermu coba. dulu. Coba lah mulutnya Buka begini. maskermu. Coba. Kemana? Nampak kali kau penyembah gua hira kau. Itu coba. Minoritas aja begini. modelnya. Daripada kau mayoritas otakmu cetek. Kau mayoritas tapi otakmu dungu. Tolol kau tolol. Mau diskusi nggak nih? Mau diskusi? Udah diskusi. Mana ada orang Oke. tolol diskusi kayak kau? Oke, kamu nggak usah Binatang pakai. kau binatang. Kau jangan buka kamera Buka ya. maskermu. Buka dulu maskermu. Masuk ke tema. Silakan. Buka maskermu dulu binatang. Buka Mau masker diskusi kau. nggak? Mau diskusi? Mau nggak? diskusi nggak? Anjing kau. Ngapain pula diskusi sama tutup mulutmu? Oh, iya. Buka maskermu. Kau tidak mau diskusi. Buka masker kau dulu biar Lalu diskusi. kau mau apa? Kau mau Buka apa? maskermu biir diskusi. Kau tidak mau pengecut diskusi. kau. Jadi kau mau Percuma apa? kau mayoritas, tapi pengecut kau. Yang pengecut itu yang tidak buka kamera, bos. Kau pengecut. Buka maskermu dulu. Yang pengecut itu yang tidak buka Buka dulu kamera. pengecut. Mayoritas pengecut. Buka maskermu. Yang mayoritas ini tidak ada takut-takutnya sedikit pun. Buka lah maskermu. Buka. Kenapa tidak berani Kau buka takut kamera? Kau buktinya? Buka maskermu biar ku buka kameraku. Buka dulu, buktikan dulu. Buka maskermu dulu. Buka dulu kameramu. Ini rumahmu binatang. Buka maskermu. Sudah tahu rumah saya, kenapa kau masuk kesurupan? Buka maskermu. Kau tuan rumah. Kau seharusnya harus menunjukkan dirimu. Udahlah Udah kau. bos. Kalau sakit hati, sakit hatilah.
Nggak ada Kebenaran sakit yang hati saya samamu. sampaikan, kebenaran yang saya Nggak ada sakit sampaikan hati membuat samamu. hatimu Nggak ada terguncang. otakmu. Kau kan otak TK nya kau. Terguncang, Buka maskermu kalau dulu. kau terguncang, kalau kau sakit hati, Siapa yang boleh kau, terguncang sama boleh kau kau? bunuh diri, nggak apa-apa, Nggak kau bunuh ngefek, diri nggak kah atau ngefek. apakah? Manusia bahlul kayak kau nggak Kau ngefek. mau bunuh diri kah atau apakah itu urusanmu? Buka toh? maskermu. Tapi kebenaran yang saya sampaikan itu tidak bisa kau Kebenaran. bantah. Bajingan kau. Kebenaran apa kebenaranmu? Bajingan. Kebenaran Bajingan bahwa yang kau. kau sembah di gereja itu bukan Yesus. Yang kau sembah di kotak kubus itu apa? Yang kau sembah di kotak kubus itu? Apa yang kau sembah di kotak kubus itu? Jelek-jelek vagina kau situ ya? Jelek-jelek Sakit hati begitu bukan? kau. Sakit hati bukan? Sakit hati kan? Sakit hati, sakit hati. Manusia bajingan kayak kau gak perlu sakit Sakit hati. hati. Buka Oke, saya masker, turunkan buka, ya buka. kawan ya. Buka Dadah. maskermu, buka maskermu. Diskusi Dadah ya. manusia yang lahir Diskusi ya, keluar dari bajingan. anus. Buka maskermu bajingan. Dadah sakit hatimu. Halo Bang Cuma. Halo juga saudara Balul Syukran. Buka kameranya bos. Jangan kau ikuti tadi itu meskipun kau juga raja ngeyel. Silakan buka kameramu. Nah, Itu ada tema. gimana kabar Juma? Tidak usah kau basa-basi. Tidak perlu agama Kristen bermanis-manis di depan saya. Saya tahu hatimu kok. Gimana kabarmu? Kamu pelasa. Palsu-palsu Ya, ya. ria di depan kami. Di depan Jadi- kami kamu berpalsu ria. Kayak gini Zum. Nggak usah ku buka pasang muka manis di depanku. Nabi Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad kan? Ya. Siapa yang memberikan kepada Lukas Bible? Yang memberikan Quran kepada Nabi Muhammad Yang siapa? memberikan Enggak, kitab jawab Lukas dulu kepada pertanyaan Lukas aku, siapa? Zuma. Yang memberikan Nabi Muhammad Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan Lukas kitab Oke, Lukas siapa? oke, Jawab kita dulu. kunci ya. Jawab, kita jawab kunci. dulu. Jawab Dengar dulu. Kita kunci. Jawab dulu. Jawab Kita dulu. kunci ya. Siapa yang memberikan kitab Lukas kepada Lukas? Gini coba. Itu adalah kisah tentang Yesus. Saya tidak tanya kisah. yang Saya ditulis- tanya buku yang ditulis Lukas itu. karena dokter Lukas itu saksi mata. Saya Di mana tanya dia menulis. siapa yang memberikan buku Lukas kepada Lukas? Dia diilhami oleh Roh Kudus dan dia menulis kisah Tahu tentang di mana? Yesus. Di mana tertulis? Udah, nanti lebih Di lucu, mana Pak. Jawab dulu tertulis aku. Lukas diberi Roh Oke, Kudus di mana? Al-Quran diberikan Allah kepada Di Muhammad. mana? Oke, dilihat. Di mana Lukas? Di mana? Di Oke, mana? Di mana dilihat. Lukas diilhami Roh Kudus? Jawab dulu. Quran Di diberikan mana? Allah kepada Muhammad. Dilihat. ya, di matamu. Penghujat. Kau nggak sembuh-sembuh dari dulu kau. Mau bahas Quran pakai ilmu babi. Ilmu dagang makan babi. Bahas Quran.